Suka ya bang, ada masalahnya bang? Iya, lagi ada masalah bisnis. Salah apa? Bisnis kita lagi butuh suntikan dana. Besar butuhnya? Sekitar 200 juta lah. Kalau suntik apa dananya itu nggak ada, rekan bisnis kita bisa batalin kontrak. Aduh. Gimana kalau kita ngajuin pinjaman ke bank? Pinjaman ke bank? Iya. Kalau pinjam ke bank itu butuh jaminan kan? Iya ya. Kalau kita jadikan SHM kita jadi jaminan gimana? SHM? Ya. Emang SHM kita udah kita terima dari developer? Seingatku belum. Itu juga belum sih. Aku cek dulu ya. Coba cek dulu. Soalnya dia 3 tahun juga kita lunasi rumah ini. Iya. Cek Coba sih. cek dulu. Gimana deh? Ada SHM rumah kita ini? Gak ada bang. Mana itu bang? Jadi gimana kita minjam ke bank kalau nggak ada SHM? Mana ya? Padahal seingatku, kalau cicilan rumah ini udah lunas, kita dapat SHM dari developer. Tapi udah 3 tahun ini kita lunasi rumah ini belum dapat SHM kita. Gimana itu? Iya bang. Telepon aja orang itu bang, tanya langsung ke orang itu. Telepon aja sih memang. Ini kayak mana nih kok gak diangkat? Udah 3 kali ku telepon gak diangkat. Kayak mana nih? Gimana kalau besok aku nelpon ke marketingnya? Mungkin karena udah selesai jam kerja, mungkin ada kantor itu lagi. Besok ya. Coba kau telepon besok ya. Aku juga besok sekalian ke bank juga lah, siapa tahu bisa minjam tanpa SHM. Ini bagus banget loh mbak tasnya. Enggak sih. Ya tapi mahal. Lah ini branded gimana dong? Itu kan ada brandnya. Wah tapi kan uangnya bisa diinvestasikan ke yang lain nggak sih? Malu pakai yang itu. Itu. Bu Pasya. Dari mana bu? Salah ada biasa bu dari depan. Aku mau nanya dong mengenai SHM yang belum dikasih developer itu gimana ya bu? Soalnya saya lagi butuh cepet nih SHM-nya, lagi besar banget nih soalnya. Wah saya pikir saya doang yang diulur-ulur sama pihak developer. Ternyata Bu Pasya juga. Iya. Padahal cicilan rumah saya 4 tahun lalu udah lunas loh Bu. Saya 3 tahun udah lunas sih SHM-nya, tapi belum dikasih sampai sekarang. Oh ya, 5 tahun. Kayak ditanya itu masih proses 3PM loh dibilangnya. Oh jadi rating yang mundur-mundur? Iya, denger itu sertifikat kita dipakai untuk jaminan di bank untuk proyek mereka yang lain. Wah, nggak bisa dibiarin Bu, harus segera kita tindak lanjuti. Itu gimana dong? Gimana ya, sebenarnya saya udah ada sih hubungi pengacara saya. Pas saya tanya-tanya, memang mereka sebenarnya ada pelanggaran hukum sih. Gimana kalau kita ngajuin gugatan secara kolektif kan, kalau ekonomi kan pasti lebih bagus. Gugatan kolektif? Bukannya kalau kayak gitu kita harus begini ya Bu ya? Ada biaya besar gitu kayak enak sih. Jadi lama prosesnya. Risikonya itu. Nah, saya ada ide Ibu. Gimana kalau kita ngajuin ke BPSK? Itu gimana? Nah, di BPSK itu penyelesaiannya secara mediasi Ibu. Jadi biaya untuk menyelesaikan perkaranya itu lebih murah dan juga prosesnya nggak seribet di pengadilan. Boleh tuh, itu aja nggak sih kita coba? Iya. Ya deh, ya saya mau obrolin sama suami saya dulu. Udah, nanti kita calling aja lagi gimana kelanjutan kita ini. Makasih ya Bu infonya. Berguna banget ini infonya. Nah, biasa aja. Dulu ya. Udah. Dadah Bu. Lanjut lagi kita. Halo, selamat siang. Dengan PT Menua Bersamamu, ada yang bisa saya bantu? Halo Mbak, saya Pasha Mbak, pembeli rumah blok C nomor 12 Mbak. Saya mau menanyakan mengenai SHM Mbak. Saya belum menerima nih Mbak sampai sekarang. Itu gimana ya Mbak? Oh, terkait SHM Bu, akan saya koordinasikan kepada atasan saya ya Bu. Soalnya saya sudah melunasi 3 tahun nih Mbak, tapi kok sampai sekarang saya belum menerima. Soalnya saya lagi butuh mendesak ini. Itu pastinya kapan ya Mbak kira-kira nih, biar saya tahu gitu Mbak. Bu, saya mohon maaf ya Bu, soal itu saya akan tindak lanjuti kembali kepada atasan saya Bu. Untuk kepastiannya akan saya informasikan kembali kepada Ibu ya Bu. Gitu ya Mbak ya? Ya saya mohon bantuan ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas pengertiannya Bu. Sama-sama.
gunain SHM itu sebagai jaminan kredit di bank untuk rencananya untuk proyek pembangunan saya yang di Tembung. Nah, karena kreditnya belum selesai, SHM itu nggak bisa diterbitin. Oh, pantesan lama ya Bu? Saya juga jadi serba salah kalau ditanya mereka terus Bu. Duh, gimana ya? Saya juga jadi bingung karena ini juga kesalahan saya. Saya pikir bisa nunggu sampai kreditnya selesai. Jadi gimana dong? Gimana nanti kalau makin ramai? Media tahu. Mana ya? Nanti saya coba bicara dulu sama pengacara saya. Takutnya urusan ini jadi berkepanjangan dan berdampak juga untuk bisnis saya nanti. Terus Bu, kalau saya ditanya mereka lagi, saya harus jawab apa Bu? Kamu bilang aja sedang diproses. Oh, oke. Baik Bu, makasih ya Bu. Halo, selamat siang. Dengan PT Menua Bersamamu, ada yang bisa saya bantu? Halo, Mbak. Ini gimana sih? Saya udah nunggu sebulan tapi kok nggak ditindaklanjuti juga ya, Mbak? Nggak ada proses juga. Gimana sih ini? Saya udah nunggu loh, Mbak. Oh, terkait SHM Bu, akan saya koordinasikan kepada atasan saya ya Ibu. Duh, gimana sih? Saya udah nunggu 3 tahun loh, Mbak. 3 tahun saya udah nunggu, saya sudah menjalankan sesuai dengan janji. Tapi kok kayak gini ya, Mbak? Mana saya lagi kena ruginya? Itu developer juga nggak bisa dihubungi. Gimana sih? Saya mohon maaf atas keterlambatannya ya Ibu. Untuk kepastiannya akan saya informasikan kembali kepada Ibu ya Ibu. Oke, gitu terus jawaban kalian ya. Lama. Besok-besok saya datang ke kantor kalian. Tenang. Ada apa ini Bang? Mana ada developernya? Emang jumpa developernya sekarang belum? Iya, sebentar saya panggilkan ya. SMK nih. Baik-baik tadi mana lagi? 3 tahun kami nunggu. Kita saya Bapak Ibu, tapi saya perlu waktu Bapak Janji Ibu. terus. Kami nggak mau tahu lagi. Saya berikan Bu. Kami nggak mau tahu. Kalau SMK kami nggak ada sekarang. Kami nggak mau tahu. Kalau nggak ada SMK kami sekarang, kami gugat aja ke pengadilan. Saya mohon sekali Bapak Ibu, jangan gugat saya ke pengadilan Bapak Ibu. Kita selesaikan secara kekeluargaan saja Bapak Ibu. Kami nggak masuk dalam keluarga. Kenapa kami sendiri? Kami mau yang pasti-pasti aja. Bagaimana kalau kita selesaikan secara mediasi saja Bapak Ibu? Ya udah kalau itu mau ya udah langsung PPSK aja kita. Baik, jika seperti itu mau Bapak dan Ibu, kita bermediasi di BPSK saja. Untuk waktunya saya serahkan kepada Bapak dan Ibu. Ya udah kami tunggu kalau di PPSK. Elah langsung pulang aja kita. Selamat sore kepada para pihak. Kami selaku mediator yang ditunjuk oleh BPSK untuk menyelesaikan permasalahan para pihak. Perkenalkan, saya Deki Mante Putra Nami. Saya Severius Bernardi. Saya Sarah Joanna. Baik, kepada pihak penggugat, apakah diwakili sendiri atau oleh kuasanya? Izin yang mulia, izin Pak. Saya mewakili kuasa hukum dari para penggugat yang mewakili warga. Saya Edika Putra Purba selaku advokat. Baik, kepada tergugat, apakah diwakili sendiri atau kuasanya? Baik, perkenalkan nama saya Joko Tri Jogosiaan. Di sini saya mewakili dari pihak developer yaitu PT Menua Bersama. Baik, kepada penggugat silakan jelaskan pokok permasalahannya. Jadi awal kronologi terjadinya sebuah masalah ini Pak. Ya, jadi pihak tergugat ini kan developer gitu ya. Developer ini mengiklankan dan menawarkan kepada warga untuk membeli perumahan pada proyek mereka PT Menua Bersama gitu Pak. Jadi klien saya ini membeli rumah di sana. Pada saat pembelian itu yang developer menjelaskan gitu, ya. Dia menjelaskan terlebih dahulu sistem pembayarannya bagaimana ya. Tapi kebanyakan yang dijual oleh si tergugat ini adalah sistem pre-project selling gitu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui sistem pre-project selling itu dia mengangsur terlebih dahulu Pak, mengangsur sampai angsurannya itu penuh ya, baru SHM-nya kembali ke dia gitu, setelah SHM-nya dipecah terlebih dahulu gitu. Jadi di perjanjian pengikatan PPJB Pak, pihak tergugat ini menuliskan bahwasannya SHM akan kembali setelah bangunan dan cicilan itu selesai gitu. Kebanyakan dari klien saya ini telah melunasi angsurannya tadi Pak.
Ada yang udah 4 tahun, ada yang 3 bulan, 5 bulan, bahkan 1 tahun juga ada, berbagai macam. Tapi setelah timbulnya masalah ini, Pak, timbulnya konflik ini, tidak ada itikat baik dari saudara tergugat. Sebelumnya kami telah mensomasi juga dari pihak tergugat ini, Pak. Gitu. Terkesan saudara tergugat ini mengabaikan, bahkan tidak ada itikat baik sama sekali, Pak, seperti itu. Baik, kepada pihak tergugat silakan jelaskan. Baik, dari pihak kami begini Pak, memang benar dari pihak developernya tidak memberikan SHM-nya kepada para warga yang telah melunaskan cicilannya Pak. Namun kami ada alasan tersendirinya Pak. Jadi sebelum developernya ini, yaitu ada manajemen sebelumnya, yaitu mengagungkan SHM para warga tersebut ke bank untuk meminjam berupa uang Pak. Namun sampai sekarang kredit tersebut belum bisa dibayarkan atau dibayar lunas oleh manajemen sekarang Pak. Jadi sampai sekarang SHM-nya masih tertahan di bank. Jadi itu alasan kami belum bisa memberikan SHM kepada para warga. Nah itu ya Pak. Tadi saudara tergugat bilang SHM itu diagunkan. Ya. Sedangkan di perjanjian PPJ tidak ada istilah diagunkan terlebih dahulu. Kita kan berdasarkan pasal 1338 Pak, ya, perjanjian itu merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Betul? Betul. Jadi Pak, seharusnya ya, perilaku yang dilakukan oleh tergugat ini merupakan perbuatan melawan hukum, bukan hanya sebatas uang prestasi Pak. Jadi di sini jelas-jelas klien saya itu menimpa banyak sekali kerugian gitu Pak. Bukan hanya secara material ya, tetapi secara imaterial juga terkena gitu. Baik. Oke, baik. Jadi kita di sini sudah dapat kenapa pokok permasalahannya itu SHM-nya diagunkan. Nah, boleh nggak dari tergugat itu menjelaskan kenapa SHM-nya diagunkan? Jadi begini Bu, alasan mengapa SHM para warga itu diagunkan ke bank karena pada saat itu ketika proses pembangunan rumah terjadi kenaikan harga pada bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah. Jadi developer sebelumnya itu membuat kebijakan untuk meminjam uang ke bank dan jaminannya adalah SHM warga tersebut. Namun sampai sekarang karena developer belum sanggup untuk membayar lunas kredit tersebut, maka SHM-nya masih tertahan di bank Bu. Tapi di sini kami memang mengakui kesalahan bahwa terjadi kesalahan di dalam PT atau developer ini Bu. Baik, dari pihak penggugat apakah tanggapan? Tadi saya sudah jelaskan dari awal kronologinya dan sudah dikonfirmasi juga. Jadi jelas-jelas di sini Pak, pokok permasalahan yang menjadi masalah intinya itu di developer begitu Pak. Bukan yang kembali lagi, bukan hanya uang prestasi, tapi termasuk PMH juga. Karena dia itu nggak mengikuti apa yang diperjanjikan di awal gitu. Itu diagunkan tanpa sepengetahuan dari klien saya kan. Bukankah SHM itu juga haknya dari klien saya? Seperti itu Pak, bukan yang bermaksud untuk mengganggu. Baik, pada pihak tergugat apakah tanggapan? Saya telah sampaikan semuanya sebelumnya. Baik, maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa pokok permasalahan yang disampaikan oleh para pihak bahwa pihak tergugat telah melakukan frustrasi dengan tidak memberikan SHM kepada warga yang telah melunasi cicilannya, yang dimana ini telah melanggar perjanjian itu dalam PPJB. Maka dari itu, bagaimana penawaran dari pihak penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Baik Pak, jadi dari beberapa klien saya ya, itu menuntut sebenarnya SHM itu cepat kembali kepada penggugat, kepada klien saya. Jadi tawaran dari kami menuntut IPL, ya Pak. IPL selama 1 tahun full penuh untuk setiap warga. Jadi dan untuk SHM itu kami memberi tawaran 2 bulan setelah putusan ini diputus, seperti itu. Dan jikalau saudara tergugat terlambat ya atau lalai dalam menjalankan kewajibannya, kami menuntut ganti kerugian atau denda keterlambatan sebesar 1 juta per hari. Baik, dari pihak tergugat bagaimana penawarannya? Dari kami Pak, kami tidak keberatan terkait dengan pembayaran IPL selama 1 tahun. Namun di sini kami merasa keberatan terkait dengan masa waktu untuk pemberian SHM kepada para warga Pak. Sebagaimana kita tahu tadi pihak developernya masih kesulitan untuk membayar atau melunasi
kredit yang ada di bank. Jadi kami menawarkan bagaimana kalau masa pemberian SHM itu dalam jangka waktu 6 bulan, dan terkait dengan dendanya itu kami menawarkan sebanyak 500.000 per hari Pak. Dan kami juga berharap bahwa ketika pembayarannya telah selesai dan SHM-nya telah diberikan, kami berharap agar permasalahan ini tidak sampai ke pengadilan atau proses secara hukum di pengadilan Pak. Baik, pada pihak penggugat bagaimana? Baik, Pak. Untuk menanggapi dari tanggapan saudara tergugat ya Pak. Kalau kita telisik lagi dari berdasar kronologi, pihak dari tergugat ini sudah tidak ada etiket baik. Ini sudah bertahun-tahun. Saya tawarkan 2 bulan, itu termasuk merugi juga sebenarnya dari klien saya, gitu Pak. Terus juga Pak, ada alasan yang lain mendukung juga. Beberapa klien saya ini membutuhkan SHM itu secara segera karena dia itu ada masalah di segi ekonomi maupun di segi usaha yang dia lakukan, seperti itu Pak. Jadi menurut saya 2 bulan itu udah termasuk normal gitu, karena kami udah mengulur-ngulur waktu nih Pak dari beberapa tahun yang lalu bahkan ya. Jadi kami menawarkan tetap di 2 bulan, tapi untuk biaya ganti rugi itu 500.000. Tolonglah saudaraku, 500.000 itu biaya apa begitu ya. Jadi kami menuntut 700.000 begitu. Baik, dari tergugat bagaimana penanganan? Jika mendengar keterangan dari pihak penggugat, ya sebenarnya pun kami sepakat Pak terkait dengan masa waktunya itu hanya 2 bulan dan terdapat keringanan terkait dengan denda keterlambatannya sebanyak 700.000. Namun kami berharap bahwa pihak penggugat ketika kami telah memberikan SHM-nya dan melakukan kewajiban kami untuk IPL tersebut, kami berharap bahwa pihak penggugat tidak melanjutkan perkara ini ke pengadilan. Begitu saja Pak. Baik, dari pihak penggugat bagaimana? Dari tanggapan saya, sepanjang dijalankannya ya Pak ya, sepanjang dijalankan dan dipatuhi, sah-sah saja menurut saya, sepakat saja. Baik, karena kedua belah pihak sudah sepakat, maka kami dapat menyimpulkan bahwa pihak tergugat wajib memberikan IPL dalam jangka waktu 1 tahun dan wajib memberikan SHM kepada warga dalam jangka waktu 2 bulan dengan denda keterlambatan 700.000 per hari. Baik, karena kedua belah pihak sudah sepakat, maka kesepakatan ini akan kami tuangkan dalam berita acara PPSK yang mungkin kedua pihak. Maka dari itu kepada kedua belah pihak silakan tanda tangan. Silakan maju. Baik, karena akte perdamaian telah ditangani oleh kedua belah pihak, maka dari itu mediasi ini telah berhasil dan telah selesai. Kedua belah pihak silakan meninggalkan ruang mediasi.